Belum aku rekam. Oke. Tadi aku ulang ya. Termodinamika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos sama dinamik. Termos itu artinya panas, dinamik itu artinya perubahan. Jadi termodinamika itu adalah ilmu yang mempelajari suatu perubahan energi dari bentuk ke bentuk lain, aliran dan kemampuan energi melakukan usaha. Gitu. Jadi termodinamika itu mempelajari perubahan energi untuk mengubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain ibaratnya gitu. Nah, terus habis itu termodinamika juga membahas tentang sistem kesetimbangan yang digunakan untuk mengetahui besarnya energi yang diperlukan. Jadi termodinamika itu yang tadi aku bilang, membahas tentang energinya, membahas tentang besarnya energi yang diperlukan untuk mengubah suatu sistem dari keadaan setimbang bisa menjadi lebih seimbang atau menjadi tidak seimbang. Gitu. Nah, dalam termodinamika itu dikenal dalam sistem termodinamik, yaitu sistem dalam keadaan sembarang. Jadi di dalam termodinamika itu ada keadaan sembarang sama keadaan seimbang. Kalau dalam keadaan sembarang itu dia ada perbedaan suhu, ada perbedaan tekanan, sama ada reaksi kimia yang terjadi di antara sistem-sistem tersebut. Terus kalau misalnya dia tidak terjadi perbedaan suhu, itu disebutnya sistemnya dalam keseimbangan termal. Termal itu adalah suhu. Tapi kalau misalnya dia tidak terjadi perbedaan tekanan tidak terjadi perbedaan tekanan, gitu disebutnya kesetimbangan mekanik. Ya, tekanan gitu. Tekanan kan itu lebih ke arah fisik ya, gitu. Mekanik jadinya. Nah, kalau yang tidak terjadi reaksi kimia, itu dibilangnya kesetimbangan kimia. Tapi kalau misalnya mereka mencapai ketiga kesetimbangan tersebut, itu artinya dia sudah mencapai kesetimbangan termodinamika. Jadi suhunya, tekanannya, sama reaksi kimia itu tidak ada. Tapi kalau misalnya tadi yang kesetimbangan termal, berarti hanya perbedaan suhunya saja yang tidak ada. Yang perbedaan tekanan sama reaksi kimia masih ada. Kalau misalnya yang perbedaan tekanan, berarti perbedaan suhu sama perbedaan reaksi kimianya masih ada. Kalau misalnya yang reaksi kimia, tidak terjadi reaksi kimia, berarti perbedaan suhu sama perbedaan tekanan masih ada. Gitu. Tapi kalau tiga-tiganya nggak ada, berarti kesetimbangan termodinamika. Gitu. Sampai sini ngerti nggak? Sebelum kita masuk ke yang lebih jauh. Gimana, guys? Ngerti sampai sini? Oke, lanjut ya. Mantap. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sistem. Ya, masuk ke sistem. Yang tadi aku bilang. Sistem itu dalam termodinamika itu merupakan bagian dari semestanya atau subjek pembahasannya yang dibahas di termodinamika. Ibaratnya tadi yang aku bilang ya, kalau misalnya kita merupakan kegiatan kerja gitu, kalau misalnya kegiatan kerja berarti ada sistem sama ada lingkungan kerja, ada sistem kerja sama lingkungan kerja. Sistem kerja itu ya berarti segala sesuatu yang dilakukan di dalam pabrik tersebut, misalnya lingkungan pabrik gitu ya. Nah, segala sesuatu yang dilakukan di dalam pabrik tersebut. Tapi kalau misalnya lingkungan pabrik, berarti ya udah lingkungan pabriknya ada apa gitu. Entah itu ada kantornya, entah itu ada satpam, entah itu ada apa namanya kantin dan lain-lain sebagainya
gitu. Nah, itu kan dinamakan lingkungan. Tapi kalau sistem itu ya berarti yang ada di dalam pabrik. Gitu. Itu ya cara membedakan sistem sama ruangan sama lingkungan seperti itu. Nah, kalau misalnya sistem itu pasti ngebahasnya kalau di termodinamika itu soal energi sama entropinya. Gitu. Kak, energi itu apa sih? Energi. Kak, entropi itu apa sih? Entropi itu adalah satuan dari termodinamika. Dinamakan entropi. Nah, itu dinamakan entropi, jadi dia itu adalah satuan termodinamika di mana dia itu membahas soal energi yang masuk ke dalam termodinamika. Nggak jauh-jauh dari energi entropi. Gitu. Nah, sekarang di dalam termodinamika itu ada 3 bentuk sistem yang bisa kita jumpai. Yang pertama itu adalah sistem terbuka, yang kedua sistem tertutup, sama yang ketiga sistem terisolasi. Kalau misalnya sistem terbuka, berarti ada pertukaran antara sistem sama lingkungan. Gitu. Ada pertukaran antara sistem sama lingkungan. Maksudnya gimana, Kak? Contohnya, kayak di buku ya. Dia bilang minuman berupa air teh manis panas. Teh manis panas gitu ya, ribet amat ngomongnya. Teh manis anget atau teh manis panas. Gitu. Nah, air itu kan berupa materi. Ya kan? Dia akan mengalir ke dalam bentuk uap ke lingkungan. Demikian juga ada panasnya. Panasnya ini berupa energi. Air kan berupa materi, karena dia cair kan. Dia berupa benda nih, materi itu benda ya. Materi itu benda, air gitu. Dan dia akan berubah menjadi uap, tapi selain dia berubah menjadi uap, dia juga ada panasnya. Gitu, yang akan muncul ke lingkungan. Yang akan muncul ke lingkungan. Gitu. Nah, akhirnya panasnya itu dia yang ada di dalam teh, dia berpindah ke lingkungan. Makanya akan menjadi kesetimbangan uap dan suhu antara air teh dan lingkungannya. Makanya kalau misalnya kita biarin air teh panas di lingkungan terbuka, ya kan? Di lingkungan terbuka, itu teh panasnya bakalan menjadi dingin. Kenapa? Karena panasnya keluar ke lingkungan, tapi dari lingkungan ada juga energi yang masuk ke dalam teh. Jadi dia saling timbal balik kalau misalnya sistem terbuka tuh. Dari sistemnya itu kan teh panas, ya kan? Panas nih, panas energi. Dari sistemnya itu teh panas, terus dari lingkungannya itu adalah gas dingin atau udara dingin. Ya kan? Nah, panas energi yang ada di dalam sistem itu keluar ke lingkungan. Yang dari lingkungan masuk ke sistem. Gitu. Yang dari lingkungan masuk ke sistem, yang dari sistem keluar. Makanya kalau misalnya teh itu kita biarin, dia bakalan menjadi dingin. Gitu. Nah, akhirnya dari kesimpulan ini, dari contoh ini, ada kesimpulannya. Di mana terjadi pertukaran materi atau N sistem dan lingkungan, sehingga Dn itu adalah tidak sama dengan 0. Karena tadi ya, ada pertukaran materi dengan lingkungan, dari sistem sama lingkungan. Yang kedua, terjadi pertukaran energi sistem sama lingkungan, sehingga D-nya si energi itu tidak sama dengan 0.
Gitu. Oke, contoh lain. Misalnya, apa ya? Es batu. Es batu. Es batu itu juga merupakan sistem terbuka, di mana ketika kita biarkan es batu itu mencair, maka akan ada uap panas yang keluar, yang masuk ke dalam es batu dari lingkungan, ya kan? Terus dari es batu itu dia kan menyerap uap panas nih. Dia juga akan mengeluarkan uap panas dari apa namanya? Dari si es batunya tersebut. Jadi ada ditukar nih materinya. Dia mengeluarkan uap panas, tapi dia nyerap uap panas juga dari luar. Gitu. Oke, nah itu sistem terbuka seperti itu ya. Nah, itu sistem terbuka. Nah, sekarang kita masuk sistem tertutup. Sistem tertutup itu dia sistem yang dibatasi dengan dinding impermeable yang memungkinkan pertukaran energi tapi tidak dengan pertukaran materi sistem. Contohnya, air panas dalam alat kompres tertutup rapat. Air dalam alat kompres tidak dapat keluar dalam bentuk uap ke lingkungan, tapi panas dari air dapat menembus dinding kompres. Ya dong, panas dari air, misalnya kita gelas nih, kita isi air hangat, ya kan, gelas kita isi air hangat, terus kita pegang gelasnya panas nggak? Ayo, gelas kita isi air hangat, terus kita tutup rapat. Uap dari airnya kan nggak bisa keluar tuh, tapi panasnya bisa keluar nggak dari gelas? Bisa ya? Oke, bisa. Nah, makanya itu dia dinamakan sistem tertutup. Jadi, energinya masih bisa keluar, tapi materinya tidak bisa keluar. Seperti itu. Kak, maksudnya aku masih nggak ngerti sama pertukaran materi itu maksudnya gimana? Jadi, pertukaran materi itu adalah ketika dia berubah bentuk dari misalnya padat ke cair, cair ke gas, padat ke gas. Itu adalah pertukaran materi. Tapi ketika pertukaran energi, itu maksudnya adalah energi panas sama energi dingin. Gitu. Udara di lingkungan biasanya dia adalah energi dingin atau energi panas juga bisa. Tergantung suhunya kalau energi. Tapi kalau pertukaran materi, dia tidak bergantung, dia bergantung pada suhu, tapi dia hanya merupakan perubahan bentuk dari cair ke padat atau dari padat ke cair. Seperti itu. Jadi pertukaran materi itu seperti itu, pertukaran energi kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya pertukaran materi yang tadi sistem tertutup, itu kan dia dari air menjadi uap. Tapi materinya itu tidak bisa bertukar dengan lingkungan. Kenapa? Karena uapnya nggak bisa nyampe ke lingkungan. Gasnya itu nggak bisa nyampe ke lingkungan. Kalau misalnya tadi kan yang apa es teh teh hangat tadi kan nggak ditutup kan. Jadi uapnya masih bisa ke lingkungan. Dia bertukar dengan udara yang ada di lingkungan. Gitu. Nah, tapi kalau energinya bisa berubah. Dari mana? Dari si gelas tadi. Dia lewat gelas keluarnya. Makanya gelas yang kita pegang jadi panas. Seperti itu. Itu sistem terbuka sama sistem tertutup. Jadi kalau misalnya sistem tertutup,
pertukaran materinya itu adalah 0. dN-nya adalah 0. Tapi kalau energinya itu dE-nya tidak sama dengan 0. Itu sistem tertutup. Nah, sekarang ada sistem terisolasi. Kalau sistem terisolasi, itu dia semuanya sama dengan 0. Contohnya adalah air di termos. Biar lebih gampang, air di termos. Perubahan materinya jelas tidak ada. Karena air di termos, uap airnya itu akan mengalir di termosnya aja. Masih di dalam sistem. Panasnya juga nggak bisa keluar. Ada nggak? Misalnya kita megang termos, termosnya jadi anget. Nggak ada ya, nggak pernah ada cerita kecuali termosnya rusak tuh ininya. Apa namanya? Eh, apa namanya? Untuk bikin dia jadi tetap hangat gitu. Tapi biasanya termos yang rusak kayak gitu bocor kayak gitu. Makanya akhirnya uapnya bisa keluar. Gitu. Nah, air di dalam termos itu tertutup rapat, jadi dia terisolasi, sama sekali tidak bisa keluar, baik dari sistem maupun dari lingkungan. Makanya jadi nggak terjadi perubahan energi dan pertukaran materi sama sekali. Sehingga Dn sama De-nya itu adalah 0. Gitu. Oke, untuk sistem gimana? Bisa dipahami? Oke, siap. Nah, untuk sistem seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke variabel sistem. Ini saya perlu ini nggak ya kira-kira? Perlu apa namanya? Perlu share screen nggak sih? Boleh, Kak. Oh, boleh. Oke, ya udah saya share screen aja deh. Oke. Gimana? Sudah terlihat? Udah ya. Oke, udah kelihatan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam variabel sistem. Nah, variabel sistem itu kita bakalan belajar tentang ada beberapa yang apa namanya simbol-simbol yang akan kita belajar di termodinamika. Yang pertama itu adalah variabel suhu. Suhu ya, suhu itu selalu dalam T besar. Bukan T kecil ya, kalau T kecil itu waktu. Jangan di jangan dibedakan. Terus ada tekanan. Tekanan itu dalam P besar. Volume, volume itu dalam V besar. Jangan V kecil. V kecil itu untuk kecepatan. V besar ya. Terus ada jumlah partikel materi atau N. Terus ada variabel kerja atau energi W. Sama ada kalor, yaitu Q. Nah, Q-nya ini biasanya kita pakai Q besar ya, bukan Q kecil. Kalau Q kecil itu biasanya dia pakai muatan. W juga di sini W besar. Gitu. Kalau W kecil, dia itu adalah daya. Ya, antara daya atau watt. Ya, antara daya atau watt. Gitu. Daya-daya. Gitu, oke. Nah, ini ada beberapa variabel dalam termodinamika.
Kalau misalnya dulu saya belajar, cara ngingetnya itu adalah P itu kan gaya persatuan luas. Kalau misalnya hidup lu kebanyakan gaya, berarti lu banyak tekanan. Gitu cara ngafalinnya. Karena gaya itu kan berbanding lurus sama tekanan. Ya kan, dia sama-sama di atas nih. Kalau hidup lu kebanyakan gaya, lu pasti banyak tekanan. Gitu. Tekanan itu gaya persatuan luas. Kalau volume, ruang 3 dimensi. Ya sudah pasti dia pangkat 3. Kalau misalnya volume itu sisi kali sisi kali sisi. Nah, kalau N partikel itu adalah massa zat per massa molar zat. Ini kita balik lagi ke stoikiometri kemarin nih. Terus ada suhu atau temperatur. Sudah pasti dia suhu ya. Suhu itu biasanya dalam Celsius atau dalam Kelvin. Terus kalau misalnya dihitung kayak gini biasanya dalam Kelvin, nggak pernah dalam Celsius. Jadi kalau misalnya dia diketahuinya dalam Celsius, kamu udah ubah dulu ke Kelvin. Gitu. Ditambah atau dikurang 273. Kalau misalnya dari Celsius ke Kelvin itu ditambah 273. Kalau dari Kelvin ke Celsius dikurang 273. Gitu. Nah, terus ada kerja atau W. Terus dulu saya ngafalin kerja ini adalah kalau misalnya kita mau banyak gaya, kita harus menempuh jarak dan kerja. Gitu. Kalau kita mau banyak gaya, kita harus menempuh jarak dan kerja. Terus kalor. Kalor itu biasanya Q macet. Q macet. Q sama dengan MC delta T. Q macet. Terus kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu biasanya dia sudah ditentukan. Kapasitas kalor. Tapi cara nyarinya adalah kalor Q dibagi sama delta T. Gitu. Oke. Nah, ini adalah variabel-variabel dalam sistem. Kalian bisa pelajari sendiri lagi gitu, untuk ngafalinnya ya, untuk ngafalin variabel. Ini variabel harus dihafal. Karena pasti akan keluar ketika kita menghitung termodinamika. Gitu. Nah, sekarang kita belajar tentang hukum-hukum termodinamikanya. Hukum termodinamika dia itu ada 3, ada 4 lah sama 0. Sama hukum termodinamika 0 itu berarti ada 4. Iya, betul. Ada 4. Nah, yang pertama itu adalah hukum termodinamika yang ke-0. Hukum 0 termodinamika. Dia bilang kalau dua benda berada dalam kesetimbangan panas jika tidak ada pertukaran kalor antara dua benda tersebut saat keduanya disentuhkan. Jadi intinya itu adalah benda tersebut dia ketika bendanya itu menyatu gitu ya, ketika bendanya itu menyatu tidak ada pertukaran kalor yang terjadi. Jadi tetap seimbang dua-duanya. Yang satu nggak nerima kalor, yang satu nggak ngasih kalor. Gitu. Baik sebaliknya juga begitu. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi ketika benda tersebut disatukan. Tapi, ya, ada tapinya nih. Tapi, kondisi ini hanya dapat
dicapai jika suhu kedua benda tersebut sama. Karena perpindahan kalor atau perpindahan panas itu terjadi ketika adanya perbedaan suhu. Ingat ya. Jadi hukum nol termodinamika itu menyatakan kalau jika benda tersebut disatukan tidak ada pertukaran kalor. Tapi hal ini bisa dicapai jika suhu kedua benda tersebut sama. Karena perpindahan kalor itu terjadi hanya karena perbedaan suhu. Gitu. Nah, hukum nol termodinamika ini dia berkaitan dengan kesetimbangan panas atau kesetimbangan suhu. Ya, kesetimbangan suhu. Tadi dibilangnya kesetimbangan termal. Gitu. Hukum nol termodinamika. Sampai sini paham untuk hukum nol termodinamika? Gimana? Oke, masih kurang paham. Jadi gini, misalnya apa ya, yang suhunya sama gitu. Intinya ada dua benda, suhunya sama. Misalnya suhu yang pertama itu 100. Suhu yang kedua itu juga 100. Mereka berdua didekatkan nih. Ya kan? Mereka berdua didekatkan. Mantap konsep ngapalnya. Siap. Iya, emang kimia fisik tangan itu emang hitung-hitungannya kurang. Konsep ngafalnya itu emang mantep gitu. Nah, balik lagi ya ke hukum nol termodinamika. Jadi kalau misalnya hukum nol termodinamika itu dia apa namanya? Misalnya ada suhu yang pertama 100. Yang kedua itu suhu yang kedua juga 100. Ketika mereka didekatkan, maka tidak akan terjadi perubahan kalor atau mereka tidak akan menarik panas satu sama lain. Kenapa? Karena suhunya sudah sama nih, sama-sama 100. Ibaratnya, kamu udah punya duit, teman kamu juga udah punya duit. Terus dua-duanya sama-sama cukup nih. Kamu nggak mungkin dong minjem duit ke teman kamu, karena kamu udah cukup. Teman kamu juga nggak mungkin akan minjem duit ke kamu, karena dia juga sudah cukup. Gitu. Nah, apa namanya? Jadi hukum nol termodinamika itu hanya akan terjadi ketika mereka mencapai kedua suhu yang sama. Kalau misalnya mereka suhunya berbeda, maka hukum nol termodinamika ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena ya mereka aja sama-sama minjem duit. Ibaratnya gitu. Kamu misalnya minjem duit ke dia. Nah, itu bukan hukum nol termodinamika namanya. Atau misalnya dia minjem duit ke kamu. Itu juga bukan hukum nol termodinamika. Karena ya kalian berdua sama-sama minjem. Gitu. Atau kalau misalnya kita mau kaitin dengan termodinamika, ya mereka sama-sama narik satu sama lain tentang panasnya. Panasnya mereka ngambil nih satu sama lain. Yang benda pertama ngambil dari benda kedua, yang benda kedua ngambil dari benda pertama. Supaya jadi seimbang.
Gitu. Sampai sini paham nggak? Siapa tuh? Rahma. Oke, paham ya? Nah, begitu. Jadi begitu ya hukum nol termodinamika. Oke, nah sekarang kita masuk ke hukum satu termodinamika. Nah, ini yang agak nauzubillah min zalik. Hukum satu termodinamika. Ya, apa kabar hukum satu gitu ya? Nah, hukum satu termodinamika ini dia dibilang dengan hukum kekekalan energi. Di mana dia bilang energi tersebut tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Biasanya dulu waktu pas kimia atau pas fisika, kita itu belajar tentang hukum satu termodinamika ini. Tapi kita hanya belajar tentang key macetnya saja. Kita hanya belajar tentang perubahan kalornya saja. Gitu. Nah, ini dia bilang. Hukum satu termodinamika menyatakan bahwa kalor dan kerja mekanik dapat saling tukar antara sistem atau zat dengan lingkungannya. Maka sejumlah kerja mekanik dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah kalor dan sebaliknya. Dengan demikian, energi panas atau kalor yang diberikan oleh lingkungan ke sistem sama dengan kerja eksternal yang dilakukan sistem ditambah dengan perolehan energi dalam sistem atau delta U karena kenaikan suhu. Jadi, kalau misalnya hukum satu itu menyatakan kalau kalor sama kerja itu bisa saling tukar-menukar antara sistem dengan lingkungannya. Berarti hukum termodinamika tadi dia termasuk ke dalam sistem terbuka. Karena dia bisa saling tukar antara sistem dengan lingkungannya. Nah, karena mereka saling tukar-menukar, akhirnya ada kerja mekanik yang dibutuhkan untuk menghasilkan kalor. Sedangkan bisa juga untuk untuk menghasilkan kerja dibutuhkan sejumlah kalor. Jadi mereka saling timbal balik nih kerja sama si kalor. Gitu. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini. Nih. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Kalor itu dia berbanding lurus sama usaha dan energi dalam. Jadi untuk mendapatkan kalor, kita memerlukan usaha dan juga energi dalam. Bisa juga sebaliknya. Gitu. Oke. Nah, ini dia bilang, energi di dalam suatu sistem sendiri merupakan jumlah dari energi kinetik atau Eka dan potensial. Jadi energinya itu tergantung ya. Energinya itu tergantung apa. Nah, energi yang tersimpan dalam suatu sistem atau zat merupakan sistem mikroskopik sehingga tidak dapat diukur secara langsung. Nah, terus habis itu tadi ya aku udah bilang. Tadi aku udah bilang kalau misalnya kalor sama usaha itu dia berbanding lurus sehingga kalau misalnya dia memerlukan kalor, dia juga memerlukan energi dan juga usaha. Gitu. Oke, nah seperti itu. Sekarang kita belajar tentang proses yang ada di hukum apa namanya?
yang ada di hukum 1 termodinamika. Nah, ini lumayan banyak. Ada isotermal, ada isohorik, ada isobarik, sama adiabatik. Gitu. Ya Allah, Kak. Apa ini, Kak? Namanya, Kak. Ribet amat sih, Kak. Oke. Nah, isohorik, isotermal, sama isobarik, sama adiabatik itu siapa sih, Kak? Nah, kita akan kenalan satu persatu sama mereka. Yang pertama, isotermik itu suhunya konstan. Oke, isotermik itu suhunya konstan. Jadi apa namanya, perubahan energinya itu suhunya sama, suhunya konstan. Delta T-nya adalah 0. Nih ya, delta T-nya adalah 0. Maka proses tersebut dinamakan isotermik. Karena delta T-nya 0, maka perubahan energinya juga 0. Gitu. Oke? Berarti dari sini usaha sama kalori yang diterima juga sama. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tulis nih, bentar, aku stop share screen dulu. Ini aku share screen ya, di sini, yang satu ini. Nih, kan tadi dibilangnya kalau misalnya hukum 1 itu adalah hukum 1 termodinamika ya. Termodinamika. Nah, hukum 1 termodinamika dia mengatakan kalau usaha yang dikeluarkan sama energi yang dikeluarkan itu berbanding lurus. Jadi kita bisa tulis I sama dengan W ditambah sama delta U. Gini kan ya? Nah, terus ada lagi dibilang yang A itu adalah isotermik. Nah, isotermik itu adalah delta T-nya sama dengan 0. Jadi apa namanya, suhunya itu dia apa, suhunya itu dia konstan ya. Oke, suhunya itu konstan. Nah, karena suhunya itu konstan, berarti kan dia nggak ada perubahan energi yang terjadi dong. Ya nggak? Tadi yang aku bilang, yang di apa namanya, kalau misalnya dia itu delta T-nya sama dengan 0, berarti dihukum ini, dihukum 0, dihukum 0, 0 termodinamika tadi yang aku bilang. Dihukum 0 termodinamika, ketika suhunya itu sama, maka energinya itu dia tidak akan saling tarik menarik. Gitu. Berarti delta U-nya itu sama dengan 0 juga. Nah, dia kan tadi rumusnya seperti ini. Ya kan? Nih, yang apa namanya? I sama dengan W ditambah sama delta U.
Sekarang kita masukin delta U-nya itu adalah 0. Berarti Q sama dengan W ditambah sama 0. Berarti kan sisanya cuma Q sama dengan W. Berarti untuk yang isotermik, ya, untuk yang isotermik, si kalor ini sama dengan usaha, sama dengan kerja. Jadi tenaga yang masuk untuk isotermik itu sama dengan kalor yang masuk untuk si sistem. Kerja yang terjadi di sistem sama kerja yang terjadi di lingkungan itu sama dengan kalor yang terjadi di sistem dan di lingkungan. Gitu. Itu untuk proses isotermik. Jadi untuk isotermik itu karena delta T-nya sama dengan 0, maka kalor sama kerja yang terjadi itu juga sama. Gitu, ya. Nah, selain dari situ, kita bisa nangkep juga kalau proses isotermik itu dia rumusnya itu adalah kalau ini dia pakai persamaan gas ya. Jadi kalau misalnya gas yang konstan, dia pakai gas yang konstan itu persamaan umum gas itu kan PVNRT. Kalau ini dia materinya berupa cair sama gas ya. Materi cair sama gas. Materi cair sama padat. Kalau materi cair sama padat kan dia cuma Q macet doang. Q sama dengan MC delta T. Gitu kan. Nah, kalau misalnya ini Q MC delta T, kalau dia padat, ya kan? Kalau misalnya dia padat, berarti Q-nya sama dengan 0. Kenapa, Kak? Kok Q-nya sama dengan 0? Cair juga sama dengan 0. Karena, ya ini, delta T-nya kan sudah sama dengan 0. Berapapun yang dikali sama 0, dia akan hasilnya 0. Tapi, kalau misalnya dia gas, dia berupa gas ya, delta T-nya sama dengan 0, berarti dia merupakan gas ideal. Makanya, untuk yang proses isobarik, itu dia pakainya rumus gas ideal untuk mencari Q-nya. Berarti Q sama dengan W kan. W-nya itu dia sama dengan P atau tekanan yang terjadi. Gitu. Kalau misalnya kita ngikutin di buku ini agak susah ya ngejelasinnya. Intinya adalah rumusnya itu Q sama dengan W. Nah, ini W-nya itu didapat dari PV sama dengan nRT, begitulah ya. Nah, ini jadinya P sama dengan RT dibagi sama V. Gitu. Nah, akhirnya dia dibikin sama apa tuh namanya? Dibikin sama ahli-ahli gitu, diturunkan segala macam, ada ininya, ada apa namanya? Integralnya, diintegralkan, dapat rumusnya itu Q sama dengan W sama dengan NRT ln dikali sama ln ya, ln V2 per V1.
V2 per V1. Nah, ini nanti ngitungnya pakai kalkulator. Karena learn itu nggak bisa dihitung pakai otak gitu. Dia harus pakai kalkulator. Kalau misalnya kalian tahu kalkulator saintifik tuh, itu kan ada yang LM tuh. Nah, itu kalian ngitungnya di situ. Jadi rumusnya untuk mencari gas gitu kan, apa namanya, proses isotermik, ini rumusnya. Gitu. Tapi proses isotermik itu ya yang harus kalian hafalin itu ya tadi, suhunya adalah konstan. Itu aja, sama rumusnya ini. Gitu. Ada contoh soalnya enggak? Saya belum ngeliat sih, kayaknya sih ada deh contoh soalnya. Di ini kayaknya deh. Oh, enggak ada. Enggak ada contoh soalnya. Contoh soal hitung-hitungannya tidak ada, adanya teori. Tapi biasanya memang nggak ada hitung-hitungan sih. Yang harus kalian ingat itu cuma yaitu isotermik itu adalah delta T-nya sama dengan 0 atau suhunya konstan. Nanti ada proses isobarik itu apanya yang konstan. Terus ada adiabatik itu apanya yang konstan. Terus abis itu ada apa namanya, isohorik itu apanya yang konstan gitu. Sama ini grafiknya nih, sama grafiknya. Grafiknya ada grafik, nanti kita bahas. Gitu. Nah, untuk apa namanya? Untuk rumusnya ya ini. Gitu. Untuk contoh soalnya saya nggak ada kebetulan. Ya, betul. Berarti nanti kebanyakan keluar soal tentang teorinya. Benar-benar. Paling kalau misalnya hitung-hitungannya ya cuma tentang ini doang sih. Macet doang paling. Karena setahu saya termodinamika itu memang tentang ini, tentang teori dia kebanyakannya. Hitung-hitungannya ya cuma paling macet. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita bahas lagi ke adiabatik. Nah, kalau adiabatik itu dia apa ya? Kalau adiabatik itu dia kerjanya gini-gini. Kalau adiabatik itu nggak ada energi atau energi panas ya, berarti kalor, tidak ada energi panas yang muncul kalau adiabatik. Jadi kalau misalnya adiabatik, itu dia Q-nya sama dengan 0. Yang B ya. B, adiabatik. Adiabatik Q-nya sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kita masukin ke sini, I sama dengan W ditambah delta U gitu ya. Berarti kita bisa tulis 0 sama dengan W ditambah sama delta U. Berarti delta U-nya sama dengan minus W. Gitu. Ini untuk yang adiabatik. Nah, untuk rumusnya
Berarti W-nya itu adalah N, R, T2 dikurang sama T1. Nah, ini aja rumusnya untuk delta U-nya. Untuk delta U-nya. Iya, untuk betul-betul. Untuk delta U-nya atau untuk W-nya ya. Untuk W-nya. Gitu. Nah, untuk adiabatik. Nah, terus ada isohorik. Kalau isohorik itu dia volumenya konstan. Jadi kalau misalnya volumenya konstan, berarti usahanya tidak ada. Gitu, usahanya sama dengan 0. Isohorik ya. Yang C, isohorik. Isohorik itu adalah tadi delta V sama dengan 0. Berarti W-nya sama dengan 0. Kalau W-nya sama dengan 0, berarti Q sama dengan delta U ditambah sama W, berarti Q sama dengan delta U saja. Nah, untuk mencari delta U-nya, itu pakai rumus U2 dikurang sama U1. Ini bisa dapat dari rumus N, R, T2 dikurang sama T1. Sama kayak tadi. Gitu. Nah, kalau yang satu lagi, yang terakhir, yang D, itu adalah proses isobarik. Isobarik. Nah, kalau isobarik, ini dia konstan semuanya. Ya, kalau misalnya isobarik, dia tekanannya yang tetap. Berarti konstan semuanya. Tekanannya tetap. Berarti T-nya sama dengan 0. Nah, rumusnya itu adalah Q sama dengan delta U ditambah sama W. Nah, W-nya itu adalah P atau tekanan dikali sama volume. Jadi kita bisa kalau ditulis itu adalah NR T2 dikurang sama T1 ditambah sama P dikali P2 dikurang P1. Nih, sobalik. Gitu ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan share screen soal ini, tabelnya.
Tentang tabelnya. Nih, kalian bisa lihat dari sini. Kalau isobarik, dia kan tekanannya tetap. Berarti dia sejajar. Nih, tekanannya tetap kan. Dia sejajar. Volumenya berubah, tapi tekanannya ya tetap di atas aja. Gitu. Nah, kalau isotermal, dia akan pelan-pelan menurun. Gitu, dia akan pelan-pelan menurun. Kalau isohorik, volumenya tetap. Ya, tekanannya berubah, tapi volumenya ya tetap di satu titik aja. Gitu. Nah, bedain ya adiabatik sama isotermal. Kalau misalnya isotermal, dia lebih apa ya? Lebih landai ya, lebih landai. Lebih enggak bengkok ininya, tanda panahnya. Tapi kalau adiabatik dia lebih bengkok. Karena suhunya itu ya nggak ada, ya kan? Suhunya itu ya kalau misalnya isotermal kan nggak ada nih. Kalau misalnya adiabatik tadi yang aku bilang, ya itu nggak ada pertukaran kalornya. Gitu. Panasnya tidak ada pertukaran kalor. Oke, gitu. Nah, untuk rumus-rumusnya itu kalian nggak usah khawatir ya. Aduh, ini Kak, gimana caranya ngapalin rumusnya ini nih segala macam. Kalian nggak usah khawatir. Yang harus kalian hafal itu adalah nama prosesnya, artinya, sama grafiknya. Bukan dihafal sih, tapi dimengerti. Oke, kalau misalnya kalian udah mengerti, nanti pasti gampang untuk menghafalkan rumus-rumusnya. Gitu. Yang penting kalian tahu tentang isobarik itu apa, isotermal itu apa, isohorik itu apanya yang berubah, adiabatik apanya yang berubah, sama grafiknya. Biasanya yang saya tahu ya, yang saya tahu dari teman-teman tekpangnya saya, itu yang keluar kalau yang tentang isobarik, isotermal, dan lain-lain sebagainya, itu tentang grafik biasanya. Oke? Nah, sekarang hukum 2 termodinamika. Nah, hukum 2 termodinamika ini dia berkaitan dengan entropi, yang menyatakan bahwa entropi dari setiap sistem yang terisolasi selalu meningkat. Seiring dengan meningkatnya waktu mendekati nilai maksimum. Gitu. Contohnya itu adalah reservoir. Kita kemarin sudah belajar waktu pas di kimia itu tentang reservoir. Di kimia atau di fisika ya. Pokoknya ada tentang reservoir. Nah, itu tentang hukum termodinamika yang kedua. Gitu. Nah, kalau misalnya reservoir, itu yang penting yang harus kalian ingat itu ini. Nih, sistem yang terisolasi, perubahan entropinya itu memenuhi delta S lebih besar dari 0. Delta S itu apa? Delta T itu adalah perubahan entropinya. Ibaratnya gini. Tadi kan kita udah belajar tentang sistem yang terisolasi ya.
tentang apa namanya? Tentang tadi itu tentang apa? Air di dalam termos. Ketika kita buka termosnya, udara hawa panasnya itu lebih panas daripada yang ada di luar. Ya kan? Nah, itu maksudnya adalah si entropinya itu atau si kalornya itu dia mengendap di situ. Dia mengendap di situ sehingga ketika kita buka itu sistem isolasinya, dia akan me, apa ya, kayak menyeruak keluar gitu ke lingkungannya. Makanya dia bilang, untuk sistem terisolasi, perubahan entropi semua proses memenuhi delta S sama dengan 0. Delta S lebih besar dari 0. Karena ketika dia mengendap di situ, entropinya itu akan semakin lama semakin besar. Energi panas yang ada di apa namanya? Energi panas yang ada di termos itu akan semakin lama semakin besar. Gitu. Tapi untuk sistem yang tidak terisolasi, itu ada perubahan entropi total, yaitu sistem sama lingkungannya itu selalu positif dan lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 ya sudah pasti positif ya. Gitu. Kalau yang tidak terisolasi, kenapa? Karena ada delta S dari luar sama ada delta S dari dalam yang masuk. Gitu. Jadi bedanya ini ya, kalau yang sistem terisolasi ya cuma delta S aja. Tapi kalau misalnya yang tidak terisolasi, itu ada sistem sama lingkungan. Nah, kalau misalnya kita pakai konsep ini, kita pakai konsep perubahan entropi, hukum kedua termodinamika, dia bilang kalau entropi total sistem sama lingkungan itu mempengaruhi yang namanya penambahan. Penambahan apa? Penambahan entropi. Gitu, penambahan energi panas. Jadi mau dia terbuka atau tertutup, ya entropinya itu akan semakin membesar. Gitu, baik dari sistem ataupun lingkungan atau sistem yang terisolasi. Gitu. Nah, ini cuma energi potensial. Energi internal sistem itu sama dengan energi potensial, di mana dia punya massa, gravitasi, sama ketinggian. Itu begitu. Intinya adalah, kalau hukum kedua termodinamika, itu dia mengacu pada entropi setiap sistem, dia terisolasi sehingga akan meningkat. Ketika dia terisolasi, dia akan meningkat entropinya. Untuk hukum kedua termodinamika. Oke, kalau misalnya tadi hukum satu termodinamika itu energi tidak dapat diciptakan, dimusnahkan, gitu kan? Nah, kalau hukum dua termodinamika untuk energi apa namanya? Untuk energi yang terisolasi itu dia akan meningkat energinya seiring dengan meningkatnya waktu dan mendekati nilai maksimum. Oke, nah itu hukum kedua termodinamika. Terus kalau misalnya hukum yang ketiga, itu adalah entropi suatu sistem mendekati nilai konstan ketika suhu mendekati 0. Jadi kalau misalnya entropi itu bakalan konstan, ya misalnya satu terus. Kenapa bisa kayak gitu? Karena suhunya mendekati 0. Misalnya 0,
8,999 atau 0,5555, pokoknya dia mendekati 0. Itu nilainya akan konstan entropinya. Tapi kalau misalnya entropinya itu nolnya absolut, 0, benar-benar 0, ya entropinya berarti 0 juga. Karena apapun yang dikali sama 0, itu akan 0. Gitu. Contohnya apa? Contohnya entropi zat kristal murni. Gitu. Oke, jadi tadi ya kita ulang. Kalau misalnya yang hukum termodinamika 0, ya, hukum 0 termodinamika menyatakan kalau dua benda yang dikaitkan jika suhunya sama, maka tidak akan terjadi pertukaran kalor. Tidak akan terjadi perubahan panas. Kalau hukum 1 termodinamika itu kekekalan energi, di mana energi tidak dapat diciptakan, dimusnahkan, dan hanya bisa berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Contohnya apa? Isohorik, isobarik, isotermal, sama satu lagi adiabatik. Oke, nah sekarang hukum kedua. Hukum kedua itu adalah ketika entalpi dari sistem yang terisolasi akan lebih besar daripada lingkungannya, ya. Entalpi yang terisolasi akan lebih besar dari lingkungannya, selalu meningkat seiring dengan meningkatnya waktu dan mendekati nilai maksimum. Oke. Nah, kalau hukum 3 itu dia menjelaskan bahwa entropi suatu sistem akan mendekati nilai konstan ketika suhu mendekati 0 absolut. Tapi kalau dia udah 0 absolut, maka entropinya itu adalah 0. Kalau suhunya adalah 0 absolut, maka entropinya akan 0. Oke, gimana? Pusing, Kak. Gimana? Coba lanjut soal. Sumpah liar. Oke, kita coba masuk ke ini aja ya. Yang untuk latihan ini kalian bisa jelasin sendiri. Kita lanjut soal aja. Kita pakai tes formatif deh. Oke, kita pakai tes formatif aja. Oke, dua benda berada dalam kesetimbangan panas jika tidak ada pertukaran kalor antara kedua benda tersebut saat keduanya disentuhan. Pernyataan ini merupakan apa? Hukum 0 termodinamika, hukum kekekalan energi, jawaban A dan B benar, jawaban A, B, C salah. Ya, betul yang A. Hukum 0 termodinamika. Yang tadi aku bilang ya, kalau keduanya bersentuhan, terus abis itu dia hanya mempunyai suhunya sama gitu ya, dia tidak akan terjadi yang namanya perubahan kalor. Oke, mantap. Nomor 1 lulus nih. Kita ke nomor 2. Kalor dan kerja mekanik dapat saling tukar antara sistem atau zat dengan lingkungannya. Oke, kalor dan kerja mekanik
dapat saling tukar antara sistem atau zat dengan lingkungannya? Jawabannya yang benar yang mana? A, B, C, atau D? Iya, benar. Yang A ya. Kenapa bukan yang B? Yang B itu benar, hukum kekekalan energi itu sama aja kayak hukum satu termodinamika. Bedanya adalah hukum kekekalan energi dia hanya bilang kalau energi tidak dapat diciptakan, dimusnahkan, tapi dia hanya bisa berubah bentuk. Tapi kalau hukum satu termodinamika, dia mengalami semuanya, yaitu kekekalan energi, terus dia juga bilang kalau misalnya kalor dan kerja mekanik hanya dapat saling tukar antara sistem atau zat dengan lingkungannya. Seperti itu ya, paham ya? Oke. Nah, yang nomor 3, proses termodinamika, di mana kerja yang dilakukan oleh gas adalah murni berasal dari perubahan energi internalnya. Murni dari energi internalnya, merupakan proses yang berlangsung dengan suhu konstan, tekanan konstan, volume konstan, atau tanpa perubahan energi. Nah, ini mulai kagok nih. Gas murni berasal dari perubahan energi internalnya. Merupakan proses yang berlangsung dengan D, A, ada yang jawab D, ada yang dapat A. Perubahan proses termodinamika di mana kerja dilakukan oleh gas adalah murni berasal dari perubahan energi internalnya. Berarti perubahan energi kan U ya, sama W. Iya, yang D, tanpa pertukaran energi, betul. Yang D. Yang D ya, betul. Kenapa? Karena dia bilang, apa namanya, kalau dia nggak ada pertukaran energi yang berlangsung, maka apa namanya, dia kerjanya itu dilakukan sama gas murni. Berarti Q sama dengan delta U ditambah sama delta W. Semuanya bekerja. Gitu. Oke. Nah, yang nomor 4, proses yang berlangsung pada suatu sistem dikatakan isotermik. Nah, isotermik apa isotermik? Isotermik, betul. B. Proses yang berlangsung dalam suhu konstan. Oke. Nah, suatu keadaan sistem di mana baik energi maupun materi sistem tidak dapat bertukar antara sistem dengan lingkungan. Maka sistem ini dikatakan sebagai sistem apa? Tidak dapat bertukar antara sistem dengan lingkungan. Betul, yang C. Sistem terisolasi. Betul. Nah, terakhir ya, nomor 6. Ya nggak sih? Terakhir bukan ini. Aduh, nge-lag. Bentar guys, nge-lag guys. Nge-lag.
Ya ampun. Tadi halaman berapa tuh? Oh, 7 soal. Berarti 2 lagi ya. Nah, muncul deh tuh. Nomor 6. Apabila sistem menggunakan atau menerima kerja dari lingkungan, maka dinyatakan bahwa ini adalah sistem dengan nilai yang sistem menggunakan atau menerima kerja dari lingkungan. Iya, betul. Yang A. W sama dengan positif. Kenapa? Karena W-nya nggak ada yang negatif ya. W-nya negatif kalau misalnya dia itu tadi yang delta U sama dengan negatif W. Itu berarti tidak ada kalor yang terjadi. Kalau misalnya negatif. Itu. Nah, sekarang yang nomor 7. Nah, ini hitung-hitungan nih. Suatu sistem mendapatkan kalor dari lingkungan sebesar 75 Joule dan melakukan kerja sebesar 30 J. Maka perubahan energi dalam sistem delta U sama dengan W ditambah Q adalah sebagai berikut. Yang mana nih jawabannya? Kira-kira dia pakainya yang minus atau yang plus? Kalor dari lingkungan. Coba kita cari. Kalor dari lingkungan. Nih, sebagaimana telah dijelaskan bahwa pertukaran energi dan materi dapat terjadi antara sistem dengan lingkungannya. Apabila sistem menggunakan atau menerima energi dari lingkungan berupa panas, maka kalor nilainya positif. Q-nya ya, Q dari sistem. Kalau misalnya apabila sistem menghasilkan energi, berarti sistemnya yang menghasilkan energi nih, bukan menerima. Kalau sistemnya yang menerima energi dari lingkungan, berarti Q-nya positif. Kalau sistemnya yang menghasilkan, berarti Q-nya negatif. Ya kan? Berarti dengan demikian juga variabel kerja. Apabila sistem menggunakan atau menerima kerja, sistem menerima kerja dari lingkungan, berarti W-nya positif. Sistem menerima kerja dari lingkungan, berarti W-nya positif. Berarti tadi W-nya positif atau enggak? Positif. Oke, good. W-nya positif. Berarti kalau misalnya begitu, Q-nya juga positif atau negatif? Q-nya dari sistem, bukan? Q-nya mendapatkan kalor dari lingkungan. Mendapatkan kalor dari lingkungan berarti mendapatkan kalor dari lingkungan. Berarti sistem menerima energi dari lingkungan. Oke, positif. Berarti 35 ditambah sama 70 ya. 105. Berarti yang tadi demikian juga variabel kerja. Sebaliknya apabila sistem melakukan kerja, berarti sistemnya positif. Nah, kalau yang tadi itu yang W-nya positif itu benar nggak ya?
menggunakan atau menerima kerja. Iya, betul. Berarti yang 6 W-nya positif, yang 7 itu 105. Oke, selesai. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana?